Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kami sangat berbahagia sekali ketika saya melihat saudara-saudara mengangkat tangan memuji Tuhan. Saudara dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim musik singer-songwriter leader semuanya yang telah bersama-sama kita mengirim dalam memujian dan penyembahan. Saya tanya, berapa banyak saudara saat ini yang merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan tadi? Angkat tangan saudara yang merasakan, tepuk tangan kehadiran Tuhan. Sudah. Ini membuktikan bahwa sebelum saudara hadir, Tuhan telah hadir dahulu. Oleh karena itu, ketika saya masuk, saya merasakan hadirat itu ada di tengah-tengah kami. Lalu saya duduk, kalau saya temui teman-teman sepelayanan, dan saya melihat bagaimana teman-teman saudara-saudara kita gegap gembita di dalam melayani Tuhan dan menyambut daripada saudara-saudara. Ini tidak luput daripada apa? Hasil doa-doa. Kita ini setiap Sabtu, saudaraku, ada doa di tempat ini. Mulai jam 6 yang dikoordinatori oleh Bapak Johan. Tolong Pak Johan berdiri. Ya, tepuk tangan buat Johan. Biarpun masih muda, dia siap untuk dia duduk diam di kaki Tuhan. Bagaimana dengan kita yang saat ini sudah senior? Justru ada waktu banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Yes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika tim doa bergerak dan saya melihat lawatan Tuhan terjadi di tempat ini dan kesaksian yang kami terima, bagaimana Allah bekerja dalam pertolongannya dan mujizatnya. Dan kami melihat pertumbuhan ekonomi juga terjadi buat jemaat. Biarpun dalam perjuangan mereka yang tidak gampang, tetapi penyertaan Tuhan itu nyata dari buah yang kita melihat. Tuhan menyatakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa bersama istri setiap malam, melihat saudara-saudara, wajah-wajah saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan begini, siapkan keranjangku, aku akan siapkan doa. Berbicara tentang apa? Wadah. Siapkan wadahku. Oleh karena itu, saudara, kita telah melihat bagaimana, coba saudara lihat sudah penuh. Lalu kalau nggak siap kita untuk membuat ibadah 2 kali, kita kehilangan momentum, kita kehilangan daripada kairos. Kalau Tuhan percayakan, ayo kita serius, kita menangkapnya dengan sukacita. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, keranjang itu kami siapkan. Kami memulai buat tim doa. Lalu juga tim doa yang kedua adalah state manager, tim ibadah. Jadi saudaraku, bagaimana tertibnya yang saudara alami dan saudara dapat lihat hari ini, itu adalah pelayanan daripada state manager dan ketua ibadah. Bukankah Allah baik? Amin. Tepuk tangan buat ketua state manager. Tapi di sini tidak cukup untuk kita bisa menatap. Tapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Sampai saudaraku kemarin pesan hati. Pak, ini perlu hati Pak, karena kami harus komunikasi yang di belakang, perlu yang di samping, perlu yang di depan. Baik. Sampai beli berapa saudaraku? 8 atau 10 itu saudaraku. Wis ora apa-apa. Sing penting pelayanan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Amin. Yang penting jiwa saudaraku, jiwa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang disebut ibadah yang sejati. Nah, mengapa saya sebut begitu? Oke, saya bukakan. Ya. Ibadah sejati itu adalah memperbaharui budi yang berkenan kepada Allah. Intinya begitu. Coba saudara, saya bacakan di Roma pasal 21. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu yang bagaimana sih Pak? Ini pikiran-pikiran saya, bertanya sendiri pada diri saya. Yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati.
Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh sebagai kesucian hidup. Yang hidup yang bagaimana? Mari. Berapa banyak saudara saat ini ketika hidupmu mulai dilahirkan sampai saudara belum mengenal Kristus, saudara mengalami hidup dalam kesempurnaan atau kudus? Ada? Nggak ada. Di manakah pada saat itu? Kita lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup kita ini seperti orang-orang dunia. Saya pun juga gitu, saudara. Hidup saya persis orang dunia yang tidak mengenal kasih, yang sombong, yang congkak, yang dengki, yang iri. Saudara, tetapi semua itu berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, firman ini menunjukkan kepada kita untuk memperbarui budi kita yang dulunya serupa dengan dunia ini, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan dengki, saudaraku, yang penuh dengan sakit hati, mudah tersinggung, egois. Tuhan inginkan rubah itu semua, saudara. Untuk apa? Menjadi pribadi yang rendah hati, murah hati, sabar, dan penuh kasih. Saudaraku, tidak kompromi dengan dosa, dan dia selalu berjalan dalam kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Saudara, jadi saudaraku, jika kita rangkum atau kita ringkas, kita singkat, ibadah sejati itu adalah usaha kita dalam memperbaharui pikiran, perasaan, dan tindakan yang baik, sehingga kita semakin memahami proses penyempurnaan Tuhan hari demi hari. Tuhan tuh ingin kita ini siap menjadi pribadi yang masuk proses dalam pembaharuan yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, ketika Tuhan saat ini memberikan pandangan kami, penglihatan kami tentang keranjang itu, baik Tuhan, aku perbaharui. Lalu yang Tuhan lihatkan begini, kepemimpinan itu naik dalam kualitas, dalam kebesaran, dan kapasitas dalam kepemimpinan itu dimulai dari pemimpin dulu. Jadi saudaraku, saya tangkap ini, baik Tuhan, kalau Engkau sedang memperbesar kapasitas kami, proses yang Kau hadapkan pada kami siap melangkah Tuhan, apapun yang saya terjadi. Yang penting, aku jangan sampai jatuh dalam dosa. Mohon ikuti perjalanan kami. Oleh karena itu saya tidak bisa sendiri tanpa dukungan doa. Itu pentingnya tim doa untuk mendukung kami. Apalagi tambah usia, saudara, saya hampir 70 nanti ini. 2 tahun lagi 70. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kami melihat dalam pengalaman kami ketika masuk dalam kualitas daripada sebuah kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan beda, saudara. Kalau pemimpin itu merintah, memberi program, target, budget, target lagi, dan selalu ada satu perintah melakukan apa yang diinstruksikan. Tapi kalau kepemimpinan berbeda, membimbing, mengayomi, demikian juga menuntun dan melengkapi. Itu namanya kepemimpinan. Dan ini saudaraku menjadi bagian untuk kami terus melangkah. Saya rindu kepemimpinan di sini boleh terjadi lewat apa? Keluarga. Ketika kepemimpinan tidak muncul dalam keluarga, maka di gereja pun tidak akan muncul. Karena apa? Belajar kepemimpinan itu bukan di gereja, bukan di perusahaan, tapi di rumah tangga. Amin. Jadi rumah saudara dan saya adalah tempat belajar kepemimpinan. Yang percaya katakan amin. Amin. Suami istri salah mengatakan, rumah kita tempat belajar kepemimpinan. Yes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ada kepemimpinan dalam perjalanan
kasih Tuhan, orang yang mau menyerahkan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, ini aku. Kalau aku salah, tegur, dan aku akan bertobat. Orang yang sulit bertobat itu adalah orang yang luka hati oleh karena masa lalu. Sulit orang bertobat sebelum mereka mengadakan pembebasan dengan Tuhan supaya merdeka. Saya pernah mengalami, saya luka hati dengan orang tua saya karena saya mulai kecil dipisah oleh orang tua saya. Isinya dendam, dan dendam luka hati itu tidak sadar saya lampiaskan kepada istri saya, kepada bawahan saya, dan kepada teman saudara. Cenderungnya menyalahkan. Tidak ada saudaraku yang disebut itu nasihat, tidak ada yang disebut kata-kata kita ini memberikan pandangan dan jalan keluar, tetapi menyalahkan, menghakimi begitu saja kepada istri maupun suami. Oleh karena itu, mari belajar membereskan luka hati rumah tangga. Karena apa? Saya melihat daripada kenyataan hari ini, orang yang sulit untuk melepaskan daripada luka hati masa lalu itu bisa terjadi perselingkuhan. Di mana saudaraku? Karena lampiasan dari luka masa lalu itu dilampiaskan kepada suami istri, kepada suami atau istri atau anak, maka tidak ada harmonis. Yang lebih celaka, ketika ada reuni di luar, apa yang terjadi? Maka CLBK itu terjadi. Apa itu CLBK? Cinta lama belum kelar. Jadi nggak kelar, ditutup nomornya gitu saudara ceritanya itu. Ini masalahnya. Nah, ketika pikiran dan hati ini merdeka, saudaraku, saya percaya saudara akan bersuka cita untuk memperbaharui budi saudara. Biarpun itu sulit, saudara akan terus berusaha sampai menjadi sempurna. Karena itulah yang disebut kedewasaan. Jadi orang yang didewasakan rohaninya itu adalah dibentuk budinya satu persatu, dan mereka siap, baik Tuhan, bagus, itu ibadah pada saya. Yang sombong dibentuk Tuhan menjadi rendah hati, bagus kata Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Yang saat ini saudaraku tidak punya kasih, dan saat itu juga Tuhan melihat ketika kau bertobat, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati adalah sesuatu kehidupan dalam pembaharuan firman yang menjadi manifestasi hidup kita, dan orang merasa diberkati. Jadi kalau saat ini melakukan ibadah kepada Tuhan dan samping kiri kananmu belum diberkati, tanda tanya, engkau belum melakukan apa-apa. Biarpun kau melayani Tuhan mulai pagi sampai sore, biarpun kau saat ini aktif dalam pelayanan, Tuhan katakan, aku gak ngereken, aku tidak memperdulikan. Jadi sia-sia saudaraku. Saudaraku, ada kata-kata hikmat yang saya tulis, indah sekali. Memang untuk memperbaharui budi yang baik itu terasa sulit, tetapi kita terus berusaha untuk menjadi sempurna. Karena mengapa? Wangi bunga menyebar mengikuti arah angin. Haleluya. Ya. Tetapi budi baik menyebar ke semua arah. Saya ulang lagi. Wangi bunga menyebar mengikuti arah angin, tetapi budi baik menyebar ke semua arah. Kalau engkau saat ini melakukan ibadah yang sejati, engkau akan menyatakan manifestasi perbuatan baik kemanapun juga, dan itu akan menyebar kemana angin itu membawa. Bahkan lebih luas lagi saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan terangkan apa yang disebut budi. Budi adalah kemampuan mengelola pikiran, hati, dan sikap yang dapat mengekspresikan keadaan yang baik. Jadi memiliki penguasaan diri yang baik. Orang yang berbudi itu adalah orang yang sangat piawi, orang yang sangat bijak untuk mengelola pikirannya, gak gampang tersinggung, gak gampang marah, gak gampang ngambek.
Tapi justru akal budinya, justru perasaannya itu pintar untuk mengelolanya. Sehingga dia ada masalah itu tenang. Saya katakan amin. Saya rindu saudaraku yang dikasih Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini adalah orang yang berbudi. Yang percaya katakan amin. Amin. Berapa banyak saudara rindu bahwa pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang menyembah, mempersembahkan hidup sebagai pribadi yang berbudi, yang rindu angkat tangan. Ya, oke. Saya melihat saudara sangat bersuka cita sekali dengan apa yang menjadi bagian kita untuk menjadi pribadi yang berbudi. Oleh karena itu, ini semua akan terjadi ketika kita menerima satu pengajaran, saya ulang lagi, keteladanan. Yang kedua, tuntunan. Kita tidak akan mengalami pendewasaan, peningkatan daripada iman kita dalam dewasa kalau tidak menerima tiga hal ini. Saudara siap? Pertama, menerima dari apa? Pengajaran. Yang kedua, siap menerima apa? Keteladanan. Yang ketiga apa? Tuntunan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini saya akan mendoakan saudara-saudara kita yang di pelayanan tim doa, supaya dari saudara-saudara kita ini menjadi teladan buat saudara untuk berdoa di tempat ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh itu saya minta Pak Johan, Ibu Maria bersama Pak Petrus maju ke depan. Kami akan berdoa. Kita akan doakan. Silakan. Iya, ini adalah pelayan-pelayan doa. Seorang pelayan bukan dia di atas, tapi di bawah dari yang dilayani. Mari kalian berunding untuk melayani jemaat. Saudaraku, seorang yang siap didewasakan, bukan dia mau duduk di tempat tinggi, tapi di bawah untuk jadi berkat yang di atas. Mari bangkit berdiri, arahkan ke depan. Haleluya. Bapa, dari tempat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dari setiap proses yang kami hadapi untuk menghadapi kepribadian kami yang lebih sempurna, untuk menjadi pribadi yang berbudi. Urapi hamba-Mu Pak Petrus, biarpun usianya semakin bertambah, tapi hikmatnya semakin Engkau limpahkan. Terima kasih untuk menjadi pendoa dan semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kepada Johan, anak yang masih muda. Aku percaya Engkau Tuhan melengkapi dengan kekuasaan-Mu yang maha tinggi. Hikmat, pengertian dan pengetahuan surga melimpah atas anakmu ini. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin muda di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mengestafetkan segala kepercayaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus menyertai Engkau. Demikian juga Ibu Maria. Kesibukan hamba-Mu yang cukup padat, tetapi hati yang mengasihi Engkau semakin membara. Urapi hamba-Mu, teguhkan firman-Mu. Hamba-Mu yang setia dalam mengikuti jejak jalan-Mu, aku percaya memberkati keluarga ini sampai keturunannya. Tuhan mempermuliakan Engkau dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Demikian juga saudaraku, untuk kami menyiapkan keranjang itu dalam penglihatan, nggak cukup berdoa. State manager ibadah, karena mereka tidak saudara lihat, hatinya di kantong. Dia selalu call, ada apa sini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kursi mana yang kurang? Apa ini? Semua berjalan dengan baik. Ada rekan-rekan saudara dari state manager dan bagian ibadah. Dalam ibadah ini dikoordinatori oleh Bapak Hosea. Mari maju ke depan. Kami akan berdoa. Kemudian juga state manager, yaitu Bapak Yandri.
Maju ke depan. Dia ambil dokumen. Pak Andreas dan Saudara Indra, silakan maju ke depan. Di kantongnya itu saudaraku bukan dompet, tapi hati saudara. Dokumennya biar Biarpun kelihatan hidup tempur. hati semua saudaraku. Saya percaya dari benih ini akan tumbuh benih-benih yang lain yang berbeda. Saya percaya ini baru permulaan, tapi yang kedua nanti akan lebih lagi. Dan itu adalah saudara-saudara yang tempat ini. Amin. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena aku sebagai pelayan, hendaklah engkau saat ini merendahkan diri. Saudara bangkit berdiri ke depan. Haleluya. Bapa yang baik, anak-anakmu tidak mampu melakukan ini semua dengan apa yang kau nyatakan di depan kami. Tapi kami mau serius Tuhan dengan apa yang kau sudah berikan bagi kami. Tuhan urapi Pak Yandri. Aku percaya Tuhan, Engkau melihat kesetiaan hamba-Mu. Dengan keterbatasan yang Engkau melengkapi. Aku percaya Tuhan hikmat pengertian-Mu semakin Kau tambahkan. Dalam nama Yesus apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Demikian juga hamba-Mu Bapak Osea, hamba-Mu yang masih muda. Aku percaya hikmat-Mu semakin Kau tambahkan. Hati yang siap diperbaharui untuk memiliki budi yang baik. Biarlah terus menjadi bagian sukacita anak-Mu, karena Kau sedang mengerjakan penyempurnaan untuk anak-Mu boleh menjadi pribadi yang akan mewariskan kepada keturunannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan yang masih muda ini, Engkau sedang mempersiapkan. Aku percaya pergumulan anak-Mu sudah besar, tapi karena Engkau anak-Mu tegak berdiri. Terus kebenaran-Mu jadi bagian untuk anak-Mu ini terus melangkah untuk menjadi teladan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapakku baik. Aku percaya Kau terus akan membuat kelembutan hati anak-Mu ini. Aku percaya Kau sedang membentuk ya Tuhan dan merajut indah dengan penglihatan-penglihatan yang akan datang. Pertajam mata hati anak-Mu untuk melihat rencana-Mu untuk anak cucunya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Dan aku percaya anak-Mu akan menerima mujizat yang apa anak-Mu pikirkan, tapi Kau menyediakan pada waktunya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita untuk anak Tuhan berkati. Ya. Silakan dulu kembali. Saya berkobar mengalir aja. Apa yang Tuhan mau. Kalau saya ikuti purpain saya ini ada 17, nanti sampai berapa nggak tahu saya. Nah, saudaranya yang dikasih Tuhan, saya rindu sikap yang baik ini terus mengikuti daripada arah angin yang lebih besar untuk menyebar saudaraku. Di mana saudara berada di sekitar saudara? Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah agar kita dapat memperbaharui budi kami, Pak? Ada jalan yang baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pertama, kita harus memilih untuk mau berubah. Segala sesuatu itu tidak akan terjadi jika kita tidak memulai daripada langkah kita. Harus memperbaharui tindakan kita. Perubahan yang kita harapkan tidak akan terjadi perubahan ketika diri kita dahulu ini tidak merubah diri. Perubahan yang kita inginkan perlu kita mendahului untuk kita merubah. Kalau kau ingin merubah daripada kepribadian istrimu, suamimu yang kau rindukan, jangan menuntut dia, karena dia itu sudah diciptakan seperti itu uniknya. Tapi rubah dulu dirimu sendiri. Jangan menuntut dan menghakimi, tetapi mari kita merubah melalui keputusan kita harus berubah. Itu merupakan keputusan saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan,
sebelumnya coba. Iya. Dalam Mazmur 119 ayat 11 kata begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan. Daud adalah orang yang dipercaya Tuhan menjadi pribadi yang berkepemimpinan. Tetapi apakah dia tidak pernah berdosa? Saya melihat dari tokoh-tokoh yang Tuhan tulis, rata-rata mereka pernah jatuh dalam dosa. Tapi ingat firman Tuhan katakan bahwa 7 kali orang jatuh, orang benar itu jatuh, dia akan bangkit. Dia akan mengalami kebangkitan. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari tuntunannya kepada orang benar, kepada saudara dan saya. Dia selalu menyertaimu, sehingga apa yang ada di dalam hatimu dan engkau berkecamuk dan engkau merasa kekurangan dan engkau merasa perlu Dia, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oleh karena itu masalah dilalukan karena kau ditolongnya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Inilah hati Daud, saudaraku. Aku menyimpan janjimu. Engkau mengerti dan peduli. Engkau menuntut langkahku. Saya ingat waktu saya baru bertobat. Pujian itu selalu mendesing di telinga kami seperti desingan peluru. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di setiap amin. Terus hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu Tuhan amin. Ke tempat dilaikan ku diantarnya, amin. Hingga sekali nanti aku tiba. Di mana saudara? Di rumah Bapa surga yang maha. Kita antri bareng-bareng di depan rumah Bapa nanti, amin. Kita antri, saudara. Siapa ingin nomor 1 di depan, angkat tangan. Ya, harus berubah dulu itu. Harus berubah dulu, saudaraku. Yes, karena Tuhan itu sangat menikmati daripada setiap perubahan. Oh, haleluya. Oleh karena itu, simpan setiap janji Tuhan, simpan setiap perkataan Tuhan. Ini tandanya Daud sangat bersuka menyimpan firman, saudaraku. Dia tidak mau terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Biarpun dia tetap ada di puncak bumi, dan itu akan banyak pengaruhnya terhadap kita. Demikian juga apa yang tren pada hari-hari ini. Perselingkuhan, LGBT. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa negara yang mengesahkan daripada LGBT, dan negeri itu akan menjadi hancur, saudaraku. Oleh karena itu, mari, tak seorang pun saudara saat ini jatuh dalam LGBT. Karena mengapa? Ada tren yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Ketika saya datang di rumah mereka,
waktu saya berkunjung, kemarin nggak kelihatan, saya kangen. Saya bilang gitu, saudara. Oh, Pak, saya ini di sini ibadah, Pak. Ibadah di mana? Saya bilang gitu. Lewat online. Sekarang saya kasih Tuhan. Bagaimana saudara disebut ibadah? Ibadah itu kan memperbaiki budi, ya toh? Lalu kalau saudara online begini, saudara nggak ibadah, tapi nonton orang beribadah, saudara. Ngerti, saudara? Saudara ditipu dengan ilah-ilah zaman sekarang ini loh. Lalu bagaimana pembaharuan dan budi saudara terjadi? Dan bagaimana saudara saat ini memiliki ketakutan akan Allah? Dan bagaimana saudara bisa menjauhi kejahatan? Kalau saat ini saudara bersama-sama begini, saudaraku. Coba saudaraku, saudara bisa merasakan bagaimana ketika kita memuji bersama. Bagaimana saudara saat ini bisa on fire menangkap daripada firman Tuhan. Ada gairah tersendiri. Ibadah onsite ini adalah sesuatu yang sebetulnya menyenangkan saudara, yang membangun saudara, yang membangkitkan saudara, dan mendewasakan saudara, bukan di online. Oleh karena itu, saudaraku, singkirkan online, masuk onsite. Saudara setuju? Saudara setuju? Ayo salaman katakan, singkirkan online, ayo kita ke onsite. Iya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu sadar, tidak akan mungkin sikap kita ini mudah untuk memperbaharui tanpa satu interaksi dari seorang mentor dan kepada saudara yang sebagai menti. Bagaimana caranya? Sehingga sikap kita boleh terarah. Pertama, miliki sikap berani. Oh maaf, ini bukan. Miliki pada budi. Yes. Untuk memiliki kepribadian berbudi. Ya. Berani. Coba naikkan lagi. Yang tadi miliki sikap agar berani tadi. Yang berani tadi benar yang berani. Iya. Ya, ini. Oke. Miliki sikap berani apa? Membuang segala kekhawatiran. Saya percaya di dalam langkah saudara, engkau tidak tahu apa yang ada di depan. Berapa banyak saudara mengalami takut. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, suami istri itu tidak bisa naik sepeda motor. Saya bilang sama dia, Pak, kalian ini diberkati sepeda motor. Saya percaya, saya pasti tidak akan mungkin seorang hamba Tuhan tidak diberkati kalau cuma sepeda motor. Nah, gimana orang milih sepeda motor? Karena mereka nggak bisa naik sepeda motor. Suami istri jadi kemana-mana itu naik ojek, saudara, dia dikasih Tuhan. Suami istri naik ojek. Kalau sepeda motor berarti apa? 2 ojeknya, saudara. Coba saudara, sehingga apa yang terjadi? Apa yang Tuhan siapkan berkat-berkat di depan itu dari mana? Dia nggak bisa terima berkat itu karena dia tidak bisa menyiapkan keranjangnya. Keranjang itu bicara tentang apa? Kemampuan kita yang kita siapkan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita bergerak ke depan. Oleh karena itu, bagaimana kami bergerak untuk tujuan-tujuan ibadah 2? Kami siapkan keranjang itu. Doa. Kami siapkan keranjang itu. Demikian juga tim ibadah. Supaya nanti kita tahu perjalanannya. Dan saya percaya ketika kita berjalan, gak mungkin nyaman, saudara. Pasti ada halangan. Yang satu diajak gak gelem mulet-mulet, yang satu nih kebablasan, yang satunya itu saudaraku yang dikasih Tuhan menunggu, dan macam-macam, saudara. Dan kadang-kadang saudaraku menjadi seorang pimpinan itu, aduh kok kayak gini ya, kok begini ya. Kadang-kadang kayak 12 geser. Nang hati ini saudaraku yang dikasih sakit, saudara.
Seorang yang masuk dalam kepemimpinan itu yang perlu saat ini saudara siapkan itu hati. Sebab sakitnya itu di sini, saudara. Apalagi orang lain gak manut, saudara. Sudah diteladani, sudah diajar. Saudaraku, siap. Setelah berjalan, siap. Inilah saudaraku. Oleh karena itu saya katakan, seorang berkepemimpinan jangan mengeluh. Ya. Kalau ada orang yang begitu, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau bisa kuat sampai saat ini dalam kepemimpinan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu layak uji itu. Kalau saat ini ketemu yang dablek saudara gue kasih Tuhan, bersyukur. Iya. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan hadapkan kita itu seperti kairos. Datangnya saudaraku tiba-tiba, tapi kalau nggak mengejarnya hilang saudara. Mengapa kami persiapkan? Saya nggak mau kehilangan kairos itu. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Suatu saat banyak tiang awan dan tiang api. Pada saatnya turun, pada saatnya naik. Tetapi kalau kita saat ini terlambat, saudara, kita akan ketinggalan. Dan kita tidak beri apa-apa. Oleh karena itu, jangan biasa menunda-nunda tugas dan kewajiban pada waktunya. Jadi ketika kairos sudah kerjakan. Ini sama dengan kita ketika saudara berbisnis. Jadi ketika gantoi di depan, tobrok saudaraku. Kalau pintu tertutup, tak dobrak. Kalau ada tembok, tak lompati. Nah, gitu saudaraku. Ini waktunya. Jangan tunda-tunda tugas. Dan ketika kau melangkah saudaraku yang dikasih Tuhan, baik Tuhan, aku sudah melompati tembok itu. Aku sudah mendobrak daripada pintu itu. Aku akan masuk dan aku tidak mau gagal. Rebut kembali, rawi-rawi ratas, malam-malam pintas. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Amin. Katakan, bersama Tuhan pasti bisa. 2, 3. Bersama Tuhan pasti bisa. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Demikian juga yang kau hadapi saudaraku hari ini. Jangan takut kamu gagal. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan segenap hati dan sukacita. Karena itu yang kau kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Itulah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut pembaharuan budimu. Yang dahulu kau tidak mengerti apa-apa, engkau sedang memperbaharui yang Tuhan hadapkan kepada engkau. Dan kau tidak pernah berkata, aku gagal, dan aku berhasil. Orang demikian adalah orang yang dipercaya Tuhan, saudara. Haleluya. Selanjutnya, yang kelima, jika ada sesuatu yang baru, kerjakan jika ada peluang. Selain kau sedang mengejar, tapi ada satu yang masuk lagi, saudara. Ada peluang sedikit, jalan lagi, kerjakan, jangan berhenti. Karena dia tidak izinkan. Berarti apa? Tuhan mengajak kamu berlari, bukan bersantai. Berapa banyak saudara saat ini siap berlari dalam panggilan Tuhan? Aku berlari menuju tujuan panggilan surgawi. Dan itulah yang Tuhan hadapkan hari-hari ini. Ayo kita hadapkan. Hati-hati. Ketika kita berjalan, tak seorang pun yang saat ini tidak pernah mengalami jatuh atau gagal. Karena prediksi kita keliru. Waduh, ternyata keliru itu. Kalau sudah keliru, ayo bangkit lagi, ulangi lagi. Jangan saat itu tinggal dalam kegagalan yang lalu. Rubah apa yang saat ini perlu kita rubah. Jadi saudaraku, perbuatan
budi itu bergantung diri kita masing-masing, bukan bergantung orang lain. Wah, kerennya sekarang ini begini ya, tak niru itu. No. Karena Tuhan berikan kasih karunia saudara dan saya itu unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, kejar kasih karunia itu. Bukan mengejar apa yang keren hari ini, apa yang tren hari ini. Sebab Tuhan akan menciptakan kau menjadi benih yang unggul di bagianmu. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Engkau adalah benih unggul dari kasih karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau benih unggul yang akan dipakai Tuhan menyebarkan keharuman budimu di sekitarmu. Oleh karena itu muliakan Tuhan. Jangan seorang pun tidak memuliakan Tuhan. Jangan berkata kalau aku bisa, oleh karena aku sendiri. Tetapi ketidakbisaan kami membuat Tuhan turun tangan. Saya ingat bagaimana Musa ketika orang Israel berperang. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, angkat tongkatmu. Ini berbicara tentang apa? Angkat kebenaran komandomu itu. Yang mengambil kita apa? Firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Kadang-kadang saudara, kita berkata Tuhan Allah, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti. Apa yang terjadi, Tuhan berikan pertolongan lewat Harun. Demikian juga di sekitar banyak Harun-Harun yang siap menolong engkau. Mungkin engkau lelah dengan persoalanmu. Tuhan katakan, jangan engkau lelah, karena ladangku luas. Jangan engkau lelah, aku menyertaimu dan aku akan menghiburmu. Ada pujian saudara yang dikasih Tuhan yang mengingatkan saya untuk saya selalu bergairah. Ada pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Coba musik kembali. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Saudara siap? Siap tidak lelah melayani Tuhan? Ayo, sekarang ini kita bagi berdiri.